Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faldudin Pratama, BP 181095223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas saya itu pada mata kuliah sistem transmisi mengenai multiplexing. Di mana untuk multiplexing sendiri adalah rangkaian yang memiliki banyak input, tetapi hanya satu output, dan dengan menggunakan sinyal-sinyal kendali, kita dapat mengatur penyaluran input tertentu kepada outputnya, sehingga memungkinkan terjadinya transmisi sinyal yang banyak melalui media tunggal. Atau secara singkatnya itu, multiplexing adalah penggabungan dua sinyal atau lebih untuk disalurkan ke dalam satu saluran komunikasi. Di mana untuk keuntungan multiplexing sendiri yaitu yang pertama, host hanya butuh satu port input atau output untuk N terminal. Yang kedua, yang dibutuhkan hanya satu line transmisi saja. Yang ketiga, untuk menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi. Yang keempat, untuk memanfaatkan sumber daya seefisien mungkin. Yang kelima, untuk menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. Yang keenam, itu untuk karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan penyaluran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Untuk multiplexing sendiri terdiri, saya akan menjelaskan mengenai multiplexing PDH. Multiplexing PDH ini adalah plesiochronous digital hierarchy, atau singkat dengan PDH. Itu teknologi yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengangkut sejumlah besar data melalui peralatan transportasi digital seperti serat optik dan microwave radio system. Istilah plesiochronous berasal dari bahasa Yunani yaitu plesios yang berarti dekat dan chronos berarti waktu, dan mengacu pada kenyataan bahwa jaringan PDH dijalankan dalam keadaan di mana bagian yang berbeda dari jaringan hampir tidak cukup sempurna atau disinkronisasi. PDH untuk mentransmisikan sinyal digital pada sistem komunikasi serat optik tersebut, maka dilakukan proses multiplexing dalam pemrosesan sinyal digitalnya. Untuk ciri-ciri PDH yaitu yang pertama, sebuah multiplex orde tinggi yang digunakan untuk sebagai macam tipe dari multiplex time slot untuk menghasilkan kecepatan transmisi yang lebih tinggi sampai 565 Mbps. Yang kedua, itu tidak dapat mengakses sinyal orde lebih rendah secara langsung, dan adanya keterbatasan operasi, administrasi, pemeliharaan, dan kemungkinan penambahan features. Untuk PDH sendiri terdapat dua standar, yaitu standar Eropa dan standar Amerika Utara. Untuk standar Eropa itu terdiri dari 32 time slot, tetapi hanya 30 time slot yang digunakan untuk voice. Oleh karena itu disebut juga PCM 30. Yang kedua, kecepatan frame, yaitu frame rate-nya sekitar 2,048 Mbps. 1 TS sama dengan 8 bit. Yang keempat terdiri dari 32 TS sama dengan 30 kanal suara tambah 1 sinkronisasi tambah 1 signaling sinkronisasi. Sinkronisasi sama dengan TS0, signaling sama dengan TS16, voice atau suara sama dengan TS1 kurang 15 tambah TS17 kurang 31. 1 detik TDP 8000 sampel, sehingga bitrate sama dengan 8 kali 8000 kali 32 sama dengan 2048 kbps. Yang kedua itu PDH standar Amerika Utara. Itu terdiri dari 24 time slot untuk voice dan kecepatan frame atau frame rate-nya 1,544 Mbps. Multiplexing yang kedua yaitu multiplexing SDH atau hierarki sinkronisasi digital dan sinkronisasi jaringan optik atau SONET mengacu kepada sekelompok kecepatan transmisi syarat optik yang dapat membawa sinyal digital dengan kapasitas yang berbeda.
SDH atau Synchronous Digital Hierarchy adalah suatu standar internasional atau protokol sistem transport pada telekomunikasi berkecepatan tinggi melalui jaringan optik atau elektrik yang dapat mengirimkan sinyal digital dalam kapasitas yang beragam. Di Amerika, SDH juga dikenal dengan sebutan SONET atau Synchronous Optical Network. Dalam transmisi telepon digital atau sinkronus, berarti bit-bit dari satu panggilan akan dibawa dalam satu frame transmisi. Dengan kata lain, masing-masing koneksi memiliki bit rate dan delay yang konstan. Sebagai contoh, jaringan SDH memungkinkan beberapa Internet Service Provider atau ISP menggunakan satu fiber optik secara bersama-sama tanpa terganggu oleh trafik data masing-masing dan adanya tindakan saling curi kapasitas antar ISP. Hanya bilangan-bilangan integer tertentu berkelipatan 64 kbit per second yang dapat digunakan dalam SDH. Untuk SDH sendiri juga terdapat dua standar, yaitu standar Eropa dan standar Amerika. Untuk SDH standar Eropa sendiri, yaitu SDH mencakup sebagian besar SONET dan merupakan standar internasional, tetapi sering dianggap sebagai standar Eropa karena pemasok dengan satu atau dua pengecualian hanya membawa ETSI didefinisikan PDH Eropa tingkatan bit 2 atau 34 atau 140 2/34 per 140 Mbps atau 8 Mbps dihilangkan dari SDA. Baik ETSI atau ANSI telah ditetapkan secara rinci. SDA atau SONET merupakan fitur pilihan untuk digunakan dalam pengaruh ruang lingkup geografis mereka. Yang kedua yaitu SDH standar Amerika Utara. Untuk jaringan transmisi di Amerika Utara dan Jepang atau T1 memiliki kecepatan 1544 MB per second, sementara standar Eropa atau E1 menggunakan kecepatan 2048 MB per second. Barulah pada tahun 1988 dalam sidang CCITT diresmikan standar baru yaitu SDH atau SONET yang berlaku di seluruh dunia. Bahkan pada tahun 1989 standar ini juga diterima oleh American National. Data rate SDH standar Amerika Utara atau SONET. Pertama, modul dasar SONET disebut Synchronous Transport Signal level 1 atau STS1. STS1 memiliki kecepatan 51,840 Mbps. STS1 dimultiplex secara sinkron dengan STS1 yang lain untuk memperoleh sinyal dengan orde lebih tinggi atau STSN. Setiap sinyal STSN memiliki hubungan dengan sinyal optik yang dibuat optical carrier atau OCN untuk keperluan transmisi optik. Terakhir itu sinyal STS1 terdiri dari beberapa frame. Durasi frame adalah 125 mikrosecond atau muncul sebanyak 8.000 kali per detik yang juga sama dengan rate pencuplikan pada PCM. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan penjelasan dari saya mengenai multiplexing OSDH dan PDH untuk standar Eropa dan Amerika Utara. Kalau ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.